Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yahsyuruna bil masyah. Asyhadu an la ilaha illallah malikul jabbar, wa asyhadu anna habibina wa nabina Muhammad abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba' fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menciptakan alam dan seisinya. Syukur kita sudah sepantasnya selalu terucap karena banyak anugerah termasuk nikmat tak terhingga yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, Islam, juga nikmat sehat dan sempat untuk beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada sesama. Salawat dan salam marilah kita senantiasa haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga juga mengalir kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan kepada kita semuanya. Kelak di hari akhir kita tentu berharap menjadi umat yang memperoleh syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat Jumat rahimakumullah, tidak lupa juga Al-Fakir mengajak pada hadirin semua, tak terkecuali kepada diri saya sendiri, untuk selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajakan ini bermakna bahwa kita harus terus berupaya sekuat tenaga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memacu semangat kita dalam beribadah, taat atas perintah-perintahnya, dan tunduk atas segala hal yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, arti takwa benar-benar bermakna untuk kita memiliki efek positif, berubah menjadi hamba yang lebih baik lagi. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, adapun tema khutbah pada kesempatan siang hari ini yaitu sadarlah waktu tak pernah kembali dan usia makin berkurang. Kita perlu menyadari bahwa waktu ini terus berlalu dan tidak akan pernah kembali lagi. Pada kesempatan yang sama, sebetulnya porsi usia kita makin berkurang. Itulah sebabnya penting sekali memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Lebih-lebih tidak pernah melewatkannya kecuali berikhtiar mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa adalah sebagai bekal terbaik kita di dunia ini sebelum harus kembali kepada Sang Khalik. Ada satu makalah mengenai pentingnya tidak menyia-nyiakan waktu ini, sekaligus menjadi pengingat penting untuk kita semua. Lan tarji'al ayyamul lati man sot. Artinya, tidak akan pernah kembali hari-hari waktu yang telah berlalu. Ini adalah peringatan bagi kita semua, khususnya untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Waktu terus mengalir, umur terus berkurang, melewatkannya secara sia-sia tidak akan dapat terlunasi selamanya. Hari Jumat barangkali akan datang lagi pada minggu-minggu berikutnya, namun Jumat hari ini dan yang sudah terlewatkan tak akan pernah terulang kembali. Itulah mengapa waktu diibaratkan sebagai seperti pedang. Bila tak pandai menggunakannya, ia akan melukai pemiliknya. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah,
menyadari tentang waktu yang tak akan pernah berulang kembali, maka tidak ada pilihan lain kecuali mengisinya dengan segala hal yang bermanfaat. Hidup ini sejatinya hanya menunggu waktu, sementara kita tidak pernah tahu kapan waktu itu akan tiba, yang pada usia kita harus berkurang terkikis oleh pergantian waktu. Oleh karena itu, di sisa usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, marilah kita gunakan sebaik-baiknya dengan amal soleh. Kematian tidak pernah memihak dan berkompromi terhadap usia. Anak-anak, tua, muda, bila waktunya sudah tiba, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat perihal pentingnya dan paling baik dan buruknya manusia. Kemudian Nabi menjelaskan bahwa manusia terbaik adalah mereka yang oleh Allah diberikan umur yang panjang, kemudian digunakan untuk melakukan kebaikan. Sebaliknya, paling buruk manusia adalah mereka yang diberikan umur yang panjang, namun panjang umur tersebut digunakan untuk keburukan. Hadis ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam karyanya. Wa fi Tirmizi anhu sallallahu alaihi wasallam annahu su'il ayyun nasi khair qala man tala amruhu wa hasuna amaluhu qila fa ayyun nasu syarri qala man tala amruhu wa sa'a amaluhu. Dalam riwayat Imam At-Tirmizi dari Rasulullah SAW bahwa ia pernah ditanya, siapakah paling baik manusia? Nabi menjawab, orang yang dikarunia umur panjang dan benar perbuatannya. Ditanyakan lagi, dan siapa yang paling jelek manusia? Dia menjawab, orang yang panjang umurnya dan jelek perbuatannya. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa umur yang panjang tidak hanya menjadi nikmat Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga menjadi penentu kebaikan dan keburukan manusia. Mereka yang dikarunia umur panjang, kemudian umur tersebut digunakan untuk mengerjakan kebaikan, memperbanyak ibadah dan terus konsisten dalam taat, maka termasuk dalam golongan paling baik manusia. Pasalnya, mereka telah dikarunia umur yang panjang dan berhasil menggunakannya untuk kebaikan. Begitu juga sebaliknya, orang yang dikaruniai umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala namun tidak ada tambahan kebaikan sama sekali dalam hidupnya, justru selalu melakukan keburukan, kemaksiatan, melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah menunaikan kewajibannya, maka orang ini termasuk dalam golongan orang-orang yang buruk. Oleh karena itu, marilah jadikan setiap waktu yang terus berlalu ini sebagai momentum untuk merenung hakikat umur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah tambah umur kita juga menjadi perantara untuk menambah kebaikan, menambah ibadah dan ketaatan, atau justru sebaliknya kemaksiatan terus bertambah dan kejelekan terus dilakukan? Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam satu karya yang mengatakan bahwa pertama umur dan kebaikan menjadi barometer keimanan seseorang, karena orang-orang yang beriman akan terus bertambah kebaikan seiring dengan bertambah umurnya. Dalam kitab Lataiful Ma'arif dijelaskan, fal mu'minul qa'imu bi syurutil iman la yasdadu bituli umrihi illa khaira wa man kana kadzalika fal hayatu khairul lahu minal maut. Yang artinya, maka orang yang beriman yang menunaikan semua ketentuan-ketentuan iman tidak akan bertambah dari umur panjangnya, umur sekalian juga bertambah kebaikannya. Dan siapa saja yang bisa seperti ini, maka hidup di dunia ini lebih baik baginya daripada mati. Karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua agar senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan hidup di dunia sebagai ajang untuk selalu menambah kebaikan. Adapun lafal doa adalah sebagai berikut: Allahumma ja'alil haya ziyadatan li fi kulli khairil wal mauta rahatan li fi kulli syarri. Yang artinya, ya Allah, jadikanlah kehidupan ini sebagai nilai tambah bagiku dalam semua kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatanku dari segala kejahatan. Demikianlah
khutbah Jumat yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa menjadi perantara untuk memacu diri kita untuk meningkatkan kebaikan, ketaatan dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita semua isi waktu demi waktu yang terus berjalan ini dengan hal-hal yang bermanfaat sebagai bagian dari ikhtiar kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa ikum minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Faya fauzal mustaghfirina wa ya najatut taibin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad khairil ayyam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul quddusus salam wa asyhadu anna sayyidina wa habibina Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syarrifu wal ijtiram. Amma ya ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma arda 'anil khulafa'ir rasyidin wa an ashabin nabiyyi ajmain wattabi'in wattabi'at tabi'in wattabihim bin ila yaumiddin. Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma adfa'anna al ghala wal waba wat ta'un wal amrada wal fatana la yanfa'u ghairuka anin baladina haza Indonesia khassah wa an sa'iri biladal muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurkum wa zkuru ala ni'am yazidkum wa la zikrullahi akbar.